Woi, Todd, lu masih ingat nggak iPad yang satu ini, si biji yang satu ini? Ini adalah iPad 2 tersedia dalam varian 3G maupun varian Wi-Fi only. Jadi gimana sih experience-nya di tahun 2020 mengenai iPad bangkotan yang satu ini? Oh ya, by the way, gue pengen sedikit cerita-cerita flashback zaman dulu. Dulu tuh waktu iPad yang launching, iPad si biji ini launching, waktu baru-baru itu kan harganya melambung tinggi banget kan. Di situ banyak orang di luar sana, entah siapapun itu, ada yang jual ginjal buat dapetin unit yang satu ini. Dan sekarang harganya gila nggak sih? Harganya di bawah 1 juta. Lu bisa dapetin yang batangan mungkin 600 ribuan sampai 700 ribuan, ada yang segitu. Dan yang full set mungkin 1 jutaan. Ada pun yang full set yang di bawah 1 juta, tergantung kondisi yang lu dapet tuh kayak gimana. By the way, buat unit yang gua dapetin ini yang touchscreen-nya masih bawaan ori Apple. Karena kenapa gue notice seperti itu? Kalau lo tahu ya, iPad ini waktu zaman-zaman masa pakainya ini gampang banget kacanya itu kan retak kan. Tapi kalau kaca retak dia nggak seset ganti sama LCD, cukup kacanya aja. Yang dimana penggantian kaca itu sering banget dilakuin pada iPad yang satu ini. Terlebih lagi kalau kaca udah retak terus diganti, itu resiko retaknya lebih tinggi lagi. Karena biasanya kaca touchscreen maksud gue yang diganti pada iPad 2 ini, biasanya untuk orang-orang Indo itu nggak ori semua rata-rata seperti itu. Jadi gampang banget retak lagi. Dan dimana resikonya itu banyak deh. Nanti sedikit gue ceritain mengenai resiko yang terjadi ketika touchscreen ini diganti. Cuman gue penasaran nih. Gue sedikit jelasin deh. Lu bisa lihat sini. Gue pengen ngebuktiin touchscreen gue masih original. Lu bisa lihat garis pisah, garis tepi pisahnya warna hitam tuh, yang list warna hitam. Itu dia masih masih apa ya? Masih lurus banget, nggak mencong-mencong. Itu salah satu ciri khas touchscreennya belum pernah diganti pada bagian iPad. Dan iya, untuk kontras warna yang dihasilkan oleh iPad 2 ini menurut gue, kontras warnanya itu masih enak banget dilihat, masih enak banget. Cuman ada sedikit keganjalan sih. Ya itu di resolusi layar ya, resolusi resolusi layarnya menurut gue ya, iPad ini kan mata kita ini sekarang kan udah zaman-zaman mata di mana tuh udah dimanjakan dengan handphone yang PPI-nya tajam-tajam banget, yang tinggi-tinggi banget. Serta ya pokoknya kontras warna LCD-nya itu udah cakep-cakep banget dah handphone zaman sekarang. Cuman di iPad 2 ini meskipun kontrasnya enak dilihat, adem, lu bisa lihat sih di background putih di layar ini dia nggak kuning banget, nggak biru banget. Pokoknya ya enak-enak gitulah dilihat. Cuman untuk ketajaman layarnya itu ya itu jadi apa ya, jadi terkendala sendiri sih buat gue. Kayak kayak gue punya foto yang enak banget dilihat di handphone gue, terus gue pindahin ke iPad 2 ini, entah kenapa gambarnya tuh jadi sedikit lebih pecah. Bukan entah kenapa, memang gambarnya langsung jadi pecah karena untuk si tampilan LCD ini dia resolusinya juga rendah, nggak setajam handphone-handphone zaman sekarang. Sekarang gue pengen ngobrolin soal baterai ini. Ini kalau lu lihat spesifikasi dasar di web-web gitu, itu kan biasanya bertahan sekian-sekian jam. Itu lu nggak bakal dapetin segitu karena untuk kualitas baterai juga sudah ada penurunan, dari baterai health-nya juga sudah mulai berkurang kan. Jadi ya buat ekspektasi lu pengen beli iPad yang bakal lu bisa pakai lama gitu, entah nggak ngecas seharian atau apapun itu, entah lu emang pokoknya pengen nyaman lah sama baterainya, makanya lu pilih iPad 2 ini. Sebenarnya menurut gue kalau lu mikir kayak gitu, jawaban lu salah sih. Kenapa? Karena jawaban pertama, baterainya itu udah berumur kan, unit iPad-nya juga udah berumur. Jawaban gue yang kedua, unit baterai yang ada di Indonesia itu rata-rata non original semua. Adapun unit original rata-rata tuh baterai copotan semua. Jadi biasanya iPad yang ganti baterai itu biasanya dia ganti housing, karena waktu pelepasan housing itu banyak banget orang yang lepas baterainya itu salah tekniknya. Jadi baterai itu sobek atau baterai itu tertekuk banget. Jadinya dia resiko sobek di bagian baterai dan mau nggak mau ganti baterai. Ya pokoknya seperti itulah. Terus kayak gue bilang tadi, touchscreen udah pernah ganti, itu resiko sinyal wifi-nya. Jadi nangkep wifi-nya itu rendah banget. Karena kenapa? Karena antena wifi-nya itu cenderung waktu ngelepasin touchscreen itu dia lengket banget di bagian kaca touchscreen. Jadi beresiko banget buat bikin antena wifi-nya itu rusak alias putus. Tapi itu bisa diperbaikin. Terus sekarang gue ngobrolin soal aplikasi nih, apps nih. Lu lihat dulu deh tuh, loading dulu kan. Buka App Store tuh loading dulu cuy.
Dan setelah lu menunggu loading-loading yang sepersekian detik itu, lu nggak langsung kayak langsung, wah anjir gue bisa download semua aplikasi nih yang ada di App Store. Terus lu bisa ngedit, lu bisa main game sepuasnya. Terus lu bisa download-downloadan secara bebas semua aplikasi yang ada di App Store ini. Bahkan ketika lu ngeluarin duit pun dan lu udah siapin dana buat beli apps berbayar pun, ya kayaknya lu harus urungkan semua itu deh. Jelas lu pada udah tahu lah ya iPad ini mentok di iOS berapa, dan dengan iOS segitu yang ada di iPad 2 ini nggak bakal bisa download semua aplikasi yang beredar secara bebas di App Store. Jadinya mau lu punya duit kek, terus lu udah punya kuota gede kek, nggak semua aplikasi itu bisa ke download di iPad 2 ini. Jadi menurut gue kalau lu beli iPad 2 karena lu pengen nyobain rasa iOS di iPad, terus lu pengen ngerasain powerfulnya iOS, enggak. iPad 2 ini udah nggak recommended banget buat lu pakai, serius deh, serius banget. Cuman di akhir video nanti gue jelasin kenapa gue pakai iPad 2 ini. Sekarang gue pengen ngebahas soal kamera nih. Untuk kamera menurut gue kamera yang ada di iPad 2 ini jelek. Iya, gue bisa bilang jelek di tahun 2020 ya, bukan gue bilang jeleknya bukan di tahun dimana iPad 2 ini launching dan ada orang di luar sana yang beli dengan ginjal ya, dengan menjual ginjal mereka buat dapetin iPad 2 ini. Gue nggak bilang di masa itu, gue bilang di tahun 2020, wajar kan? Nah di sini gue pengen nyoba ngetes foto sekali jepret objek yang lebih parahnya lagi, objek ini gue cahayain pakai studio ruangan gue. Jadi kalau buat cahaya lebih dari kata cukup lah ya, karena ini udah lebih terang dibandingkan cahaya rata-rata di ruangan lainnya. Jadi ya ini lo bisa lihat sendiri hasilnya. Untuk ketajamannya menurut gue ya standar banget, standar parah. Bahkan kayak lu punya iPhone, nggak usah lu punya iPhone deh, lu punya iPhone tapi yang HDC pun itu lebih tajam yang HDC dibandingkan iPad 2 yang satu ini. Kenapa? Karena si modul kamera yang ada di iPad 2 ini dia sistem fokus kameranya itu beda dengan iPhone. Jadi gue bicara iPad 2 ya, bukan iPad baru-baru zaman sekarang. Kalau iPad baru zaman sekarang dia udah disamakan antara kamera si iPhone dengan si iPad, cuman beda penempatan, cuman beda sedikit lah di sensornya. Cuman kalau buat sistem fokusnya dia udah mulai sama iPhone. Jadi dia sistem fokusnya itu dia apa ya, kayak Steve fokus. Dia lebih fokus ke pencahayaan, terang rendah, terang gelap, lebih seperti itu. Jadi kalau buat foto lu tap to fokus, dia lebih 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 khusus ke cahaya yang ada di objek tersebut. Jadi menetralisasi biar hasil fotonya itu nggak terlalu cerah banget, nggak terlalu gelap banget. Ya seperti itulah. Nah, ini adalah salah satu alasan kenapa gue masih pakai iPad 2 di tahun 2020, iPad yang jadul ini. Yang pertama adalah gue tuh hobi banget baca-baca buku, terutama buku-buku otomotif, dan di mana itu ada halaman tertentu yang gue suka banget dan pengen gue baca berulang-ulang. Tapi ya biar nggak balik lagi ke halaman tersebut, nyari-nyari lagi, gue kadang lebih suka moto poin-poin yang ada di halaman tersebut itu pakai iPad 2. Kenapa? Karena dengan iPad 2 ini layarnya sedikit lebih besar, otomatis gue lebih rileks bacanya. Jadi tinggal gue foto-foto terus gue slide gitu aja di hasil di galeri yang ada di iPad ini. Jadi menurut gue sesimpel itu gue gunain iPad 2 di tahun 2020 ini. Melainkan apa ya, kalau buat hasil foto yang kayak gue bilang tadi, layarnya ini emang kurang tajam banget cuy. Jadi kayak lu punya gambar, punya foto yang jernih banget, terus lu pengen taruh di iPad 2 ini, terus lu presentasiin ke orang-orang, entah ke temen lu atau apapun itu, apalagi lu punya produk lu presentasiin pakai iPad 2 ini, menurut gue gambarnya udah kurang mumpuni sih menurut gue ya. Sekarang gue ngomongin fokus ngomongin soal tampilan yang ada di iPad 2 ini. Untuk tampilan ya, untuk pencahayaan yang dihasilkan, kontras yang dihasilkan oleh layar iPad 2 jadul ini, nggak ada yang salah, enak, nyaman dilihat. Gue ngomongin dalam kondisi original ya. Kalau lu udah ngeganti LCD iPad lu, tergantung. Kalau copotan mungkin masih enak, masih nyaman di mata. Cuman kalau yang non original, lu bisa lihat sendiri lah, entah itu terlalu kuning atau terlalu biru. Ya antara itulah, tapi itu bisa diatur sih, bisa di-adjust dari pengaturan kontrasnya. Tapi menurut gue layar original itu tetap sedikit lebih enak ya dibandingkan yang KW-KW-an. Untuk layar ya, ini iPad 2 yang satu ini itu untuk ketajaman itu udah di bawah rata-rata Android zaman sekarang, bahkan iPhone zaman sekarang pun. Jadi menurut gue untuk soal ketajaman layar iPad 2 ini nggak bisa diandelin, cuman kalau buat kontras warna yang dihasilkan oleh iPad ini itu masih adem banget dilihat. Nah sekarang gue pengen ngobrolin soal speaker. Untuk hasil suara dari iPad 2 ini, gue nggak bisa ngomong banyak sih, cuman ngebas enggak, cempreng enggak. Coba lu denger sendiri, gue kasih sekilas hasilnya.
Dan ini yang terakhir nih, alasan terkuat gue kenapa gue masih pakai iPad 2 ini di tahun 2020, iPad bangkotan ini. Ya salah satu alasannya adalah buat lihat maps. Buat lihat maps itu enak banget, apalagi lagi jalan-jalan gitu kan gue sama temen-temen gue. Gue tuh kadang kalau lagi nyetir bawa mobil, teman gue yang kasih lihat untuk nunjukin lokasinya, terus di sini titik ini, di titik ini. Cuman buat GPS-nya lagi-lagi gue tetap ngandalin si iPhone gue, entah handphone Android gue juga. Cuman kalau buat ngasih tahu perjalanan kayak bakal ngelewatin ini, bakal ngelewatin lokasi ini, jarak gue sama titik tersebut sekitar segini lagi, maksud gue ke tujuan gue, itu gue suka nunjukin pakai iPad. Ya karena jalan rame-rame tuh enak cuy. Terlebih lagi kalau gue nunjukinnya itu apa ya, pakai iPad ini kan gue nggak perlu ngasih handphone gue buat teman gue buat ngasih lihat mapsnya. Jadi lebih enak lah pakai iPad ini. Itu alasan terkuat gue. Tapi sekarang kan lagi nggak bisa jalan-jalan cuy. Ya, sampai di sini dulu deh gue nge-review iPad 2 di tahun 2020. Emang gak banyak banget poin yang bisa gue share ke lo ya, tapi yang jelas ya gue pakai iPad ini cuman kayak buat nyimpan slide-slide foto dari hasil jepretan beberapa halaman yang ada di buku, karena gue suka baca, cuman kalau lagi di jalan mager bawa buku. Dan lebih suka bawa iPad karena masih banyak hal yang bisa gue lakuin di iPad ketimbang gue cuma bawa buku tok doang di samping lihat maps juga. Dan ya, sampai di sini dulu video nggak jelas gue. Sampai jumpa di video berikutnya cuy.